Farikin, NIM 315. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Kolokium Matematika SD untuk mereview jurnal yang berhubungan dengan mata pelajaran matematika baik dari sekolah dasar, SMP, SMA yang masih berhubungan dengan matematika. Di sini saya mengambil jurnal yaitu mengambil jurnal dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan dan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD. Nama penulisnya ialah Anastasia Nandita Asrianing Tias Firosalia Christine Indri Anugraheni. Sedangkan untuk nama jurnalnya ialah Jurnal Karya Pendidikan Matematika. Untuk tahunnya yaitu tahun 2018 di halaman 23 sampai 32. Selanjutnya ialah saya akan membahas tentang apa sih latar belakang dari pembuatan penelitian kali ini. Ialah latar belakangnya adalah peneliti melihat rendahnya kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa kelas 4 SD, SD Negeri 01 dalam menyelesaikan soal cerita pada mata pelajaran matematika. Yang kedua adalah sampel. Penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Suruh 01 tahun ajaran 2017-2018 dengan jumlah peserta didik sebanyak 36 peserta didik yang terdiri dari 19 perempuan dan 17 laki-laki. Yang selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar. Sedangkan metode penelitiannya ialah menggunakan PTK atau penelitian tindakan kelas. Dalam PTK ini menggunakan dua siklus 1 dan siklus kedua. Dengan mengikuti model PTK yaitu menurut Chemis dan MC Taggart, yaitu dengan cara merencanakan tindakan, pengamatan, pengumpulan data dan refleksi. Sedangkan untuk hasil penelitiannya ialah yang pertama dari hasil belajar, yang pertama adalah 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 16 yaitu mendapatkan 61,97 dan tahun ajaran yang kedua adalah 2016-2017 dengan nilai rata-rata 62,12. Kemudian dilakukan evaluasi siklus pertama dengan jumlah keseluruhan peserta didik sebanyak 36. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 69. Adapun terdapat 25 peserta didik dari 36 peserta didik 69,44% yang memperoleh nilai di atas KKM dan 11 peserta didik dari 36 peserta didik dengan jumlah 30,50% yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Sedangkan pada evaluasi siklus kedua dengan jumlah peserta didik 36, nilai rata-rata yang didapatkan sebesar 80. Adapun 32 dari 36 peserta didik yaitu 88,80% didapatkan peserta didik mendapatkan nilai 80. Sedangkan yang mendapatkan di atas KKM di bawah KKM adalah terdapat 6 peserta didik yaitu dengan persentase 11,11%. Yang kedua adalah hasil penelitian berpikir kritis. Ya, ini salah satu bentuk dari judul. Hasil pengamatan yang dilakukan untuk memperkuat hasil kuesioner berpikir kritis pada siklus pertama. Indikator didapatkan skor 90. Siklus kedua didapatkan skor 111. Pada siklus 1 pada indikator kedua didapatkan skor 100, sedangkan siklus kedua didapatkan skor 119. Siklus 1 pada indikator ketiga mendapatkan skor 92, sedangkan siklus 2 didapatkan skor 111. Siklus 1 pada indikator keempat didapatkan skor 90, sedangkan siklus kedua didapatkan skor 113.
siklus 1 pada indikator kelima didapatkan skor 101. Sedangkan siklus 2 didapatkan skor 121. Siklus 1 di indikator ke-6 didapatkan skor 92, sedangkan siklus 2 didapatkan skor 118. Indikator keseluruhan dari siklus 1 dengan ada 6 indikator dari indikator 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu di keseluruhan dengan nilai rata-rata 95. Sedangkan siklus kedua dengan perolehan dari indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dengan diperoleh skor 115. Hal ini dibuktikan bahwa penelitian tersebut sukses dengan melaksanakan PTK. Hal ini dibuktikan dari siklus berpikir kritis, hasil penelitian berpikir kritis, dan hasil penelitian hasil belajar. Yang kedua adalah kesimpulan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan kali ini penerapan, jadi dalam kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar, dimulai dari kondisi awal berpikir kritis hanya seberat 60,8 dengan indikator tidak kritis sehingga meningkat menjadi 74,21 dengan cukup kritis pada akhir kondisi di siklus kedua setelah berbagai pengamatan. Yang kedua adalah kondisi untuk meningkatkan hasil belajar, yaitu kondisi awal 33%, kemudian meningkat pada kondisi akhir menjadi 83,33%. Itu yang digunakan pada berpikir kritis. Sedangkan untuk hasil belajar adanya peningkatan, yaitu dilakukan kondisi awal itu 61,85% dengan persentase kuantitas 44,84%. Setelah diadakannya penelitian dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pelatihan dari siklus 1 dan 2 mencapai 69 dengan persentase nilai rata-rata 69 dengan persentase 69,44%. Dengan ditambah lagi dengan siklus kedua, yaitu mendapatkan 80 dengan persentase keberhasilan peserta didik mencapai 88,89%. Sedangkan kelebihan dari ini yang saya banggakan adalah tertata, bagaimana penelitian ini tertata dengan rapi, datanya sangat-sangat kredibel dan penjelasannya sangat baik dan jelas, apalagi ditambah dengan grafik-grafik yang sudah dibuat oleh seorang peneliti dari ketiga peneliti yang sudah saya sebutkan tersebut, dan diberikan grafik per siklus juga dari hasil observasi baik siklus 1 dan kedua, hasil belajar siklus 1 dan kedua, dan kemudian ada yang terakhir itu berpikir kritis siklus 1 dan siklus kedua. Sedangkan menurut saya kekurangannya itu, kalau menurut saya itu minimal harus ada satu foto bersama anak yang sebagai sebagai sampel seperti tadi. Dari 36 peserta didik tadi harus bukan minimal tapi ada satu foto bersama dengan satu peserta didik, dengan keseluruhan peserta didik. Itulah review jurnal yang saya buat dengan judul penerapan problem based learning terhadap hasil belajar dan berpikir kritis anak kelas 4 SD SDN 1 Suruh. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.